Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bolo-bolo semua, ya teman-teman yang menanti YouTube saya. Udah lama nggak upload. Kebetulan saya sekarang sedang bareng sama Gus Yasin. Yeah. Nama lengkapnya sinten sih Gus? Ahmad Yasin Yusuf. Ahmad Yasin Yusuf. Ya Gus Yasin ini adalah pegiat lah atau ulama di Sepaku. Ulama di Sepaku yang kebetulan waktu awal-awal kami membangun di IKN itu beliau yang bantuin babat talas lah. Nah ini menjelang akhir, maksudnya akhir daripada saya ditugaskan di IKN itu kami ya sebagai rasa syukur juga tim Waskita Karya beberapa kali kita sering bikin acara bareng ya Gus? Yeah, sering collab kita. Sering collab ya kemarin. Ini kalau ini acara apa nih Gus? Ini peringatan Hari Santri serta haul kedua almarhum abah saya Kiai Haji Samsul Hadi Yusuf yang kedua serta haulnya para pejuang NU di Kecamatan Sepaku. Jadi kita hauli bareng-bareng di kegiatan Hari Santri ini. Ya. Ini acaranya hari ini ada apa aja nih? Tadi ada ini acaranya mulai tadi pagi ya. Habis subuh kita hataman Quran, itu jadwalnya nanti sampai hampir maghrib. Terus jam 10 sampai jam 4 kita kegiatan bakti sosial, cek kesehatan. Kita juga kerjasama dengan Waskita Kominfo 4 dan juga ada pengobatan tradisional kayak bekam sama terapi listrik. Strum ya. Wah, menarik. Jadi ada medical check up, tadi dibantu juga teman-teman medis dari Kemenko 4. Terus yang menarik tadi ada terapi listrik itu ya, bisa ngobatin apa nih Gus? Itu macam-macam sih. Saya sempat cerita-cerita sama teman tadi itu macam-macam. Cuma kalau spesifiknya seperti apa saya kurang juga. Melancarkan peredaran darah seperti itu ya. Ya fenomena sekarang kan banyak sekali anak-anak muda dikena stroke, ya tekanan darah tinggi dan lain-lain ya. Makanya ini menarik sekali acara pada pagi hari ini medical check up ya. Mungkin banyak sekali orang masyarakat yang nggak aware terhadap check up kesehatan ya, tahu-tahu brek gitu ya. Itu kejadian banyak sekali di sini tuh. Nggak pernah periksa, tiba-tiba pas sakit diperiksa ke dokter ternyata gejalanya seperti itu karena nggak pernah periksa. Termasuk almarhum abah saya itu nggak ada keluhan, nggak ada apa, tiba-tiba pas hari santri kan almarhum itu meninggal. Pas mau pengisi pengajian ke Mendek, lagi mau pulang dari hari santri di acara di MWC, mau pulang kok kita lihat sudah pucat, akhirnya dirujuk ke rumah sakit dan ternyata di sana penyakitnya macam-macam. Komplikasi gitu ya Gus. Tapi ya kejadian kayak gitu kayaknya sekarang akhir-akhir ini kan sering. Terus tekanan darah tinggi, kemudian stroke gitu kan ya, jantung. Terus acara ini hanya satu hari ya Gus ya, dari pagi sampai nanti malam puncaknya pengajian ya. Pengajian. Jadi nanti setelah maghrib kita pembacaan Yasin dan habis isya pembacaan tahlil serta ada ceramah agama dari Kiai Mulasin Khatib Surya PWNU Kalimantan Timur. Terus kemarin kami juga CSR kami bangun toilet ya Gus ya udah. Alhamdulillah. Sebenarnya kalau sama Waskita Kominfo 4 saya terutama ketua pemuda di lingkungan sini itu sangat berterima kasih sekali dengan dengan bantuannya, bahkan selain toilet di masjid, jalan dicor nih kan, terus dalam kegiatan-kegiatan kayak 17-an kayak apa kita selalu termasuk kegiatan-kegiatan pengajian kan gitu. Ya, sarang-sarang ya Gus. Ya kami juga termasuk senang dengan Waskita Kominfo 4 yang mana tidak lupa dan selalu merangkul kami di lingkungan seperti itu. Itu terima kasih banget. Ya, nambah saudara. Nambah saudara, mudah-mudahan nanti
persaudaraannya bukan hanya karena kami itu kan kerja terikat kontrak ya, waktunya kadang setahun 2 tahun pindah lagi ya, mudah-mudahan bisa jadi apa tali persaudaraan gitu ada yang ditinggal. Terus ini acara ini memang rutin setiap tahun Gus? Untuk peringatan Hari Santri serta Hall almarhum abah saya itu rutin setiap tahun, dan karena meninggalnya almarhum itu ketika Hari Santri, jadi dimasukkan dalam kegiatan termasuk dalam agenda Hari Santri tadi, menyambut Hari Santri seperti itu. Biasanya nanti di tanggal 22 kita ada apel, dan ini tanggal 22 besok kita satu kabupaten Penajam Pasir Utara itu dijadikan satu di Petung sana. Oh, di Petung. 22 Oktober nggih. Pas 22. Itu seluruh kabupaten, satu kabupaten aja. Satu kabupaten. PPU ya. Semua pengurus NU dari tingkat cabang sampai tingkat ranting, dan Banom dari tingkat cabang sampai tingkat ranting itu dikumpulkan sana. Alhamdulillah ini kegiatannya teman-teman Banser juga itu kompak ya, maksudnya saya lihat tadi guyup gitu loh, guyup ya. Alhamdulillah. Jadi teman-teman Banser di sini tuh sekitar ada 500 lebih, hampir 600-an. Khusus sepaku? Khusus sepaku. Oh. Karena kalau di PPU itu 1000 lebih dari PPU di 4 kecamatan. Dan alhamdulillah di Kabupaten Penajam Pasir Utara termasuk di Sepaku itu Banom-banomnya NU sudah berkembang, termasuk dari Paganusa, Fatayat, Muslimat, itu kekuatan ibu-ibu dan emak-emak yang sangat luar biasa sekali membantu dari acara-acara kami untuk dikonsumsi dan yang lainnya, termasuk di masyarakat ada kebanjiran, kebakaran, itu ya alhamdulillah sudah berjalan di Kecamatan Sepaku. Kalau terkait dengan IKN ini, kegiatan-kegiatan kemasyarakatan kayak gitu tuh sekarang menurun atau malah justru meningkat, Gus? Ya meningkat, malah meningkat kan ya. Termasuk kayak kami ini, kita kerjasama dengan Komiko Waskita 4, Waskita Komiko 4, ya akhirnya agenda-agenda seperti ini dengan adanya IKN malah semakin meningkat seperti itu. Yang pertamanya kita itu swadaya sendiri dan perlu proses yang sangat panjang dengan kita bekerja sama, termasuk contohnya dari Waskita itu, jadi membantu sekali untuk jalannya lancarnya acara ini. Jadi makin semangat juga Gus. Terus kalau secara keanggotaan itu makin dengan adanya IKN itu ada dampak nggak? Apa namanya, mungkin kalau dulu jumlahnya sekitar 100-an atau mungkin sekarang nambah atau gimana Gus? Ada nggak penambahan anggota baru? Kaitannya sama Banser mungkin sama ini? Kalau kayak kegiatan Banom-banom NU itu kan biasanya kayak Banser itu ada diklatnya. Jadi kalau di PPU itu dia rutin setiap 1 tahun 2 kali. Nah, itu biasanya setiap kecamatan. Tapi kalau andai kata yang sering sekarang juga ini kader penggerak NU. Kader penggerak NU itu dengan adanya IKN ini semakin tinggi untuk di kader penggerak NU-nya. Kalau di Bansernya kan memang karena rutinitasnya seperti itu. Kalau di kader penggerak NU adanya IKN tadi, kita juga mengadakan PDPKP NU tadi, pendidikan dasar kader tadi, itu meningkat sekali dengan adanya IKN. Ini kan ada kayak madrasah ya Gus ya? Kelas-kelas ini madrasah atau kamar pesantren Gus? Ini madrasah. Untuk sekarang karena anak-anak sekolah itu pulangnya sore. Jadi sebelum di sini itu pulangnya sore. Kan sekarang mungkin sekitar jam 4-an tuh mereka pulang. Kalau dulu itu kan jam 2, jam 3 itu sudah di rumah. Itu masih berjalan, kita ada ngaji kitab Amsilati, metode cepat membaca kitab kuning, karena saya termasuk alumni Darul Falah Amsilati. Itu saya ajarkan di sini. Cuma karena adanya sekolah yang pulang sore dan keadaannya masyarakat Sepaku itu beda dengan masyarakat andai kata contoh di Jawa yang andai kata pulang sekolah besok ngaji. Kalau di sini kan anak ngaji itu sudah untung kan gitu. Alhamdulillah. Sudah alhamdulillah gitu. Jadi karena mereka pulang sore, akhirnya orang tuanya kasihan, ya sudah ngaji maghrib saja seperti itu. Mungkin ke depan ada
semacam pemikiran Gus untuk lebih menggerakkan di dunia pendidikan gini, karena kan kebetulan ada juga yang teman-teman nanya ke saya nih Gus, yang khususnya ASN yang mau pindah ke IKN itu gimana sih mungkin posisi pendidikan untuk anak-anak, mungkin untuk ngaji dan lain-lain. Nah mungkin dari Gus Yasin mau ada apa nih, mungkin ada rencana apa terkait dengan ini, mungkin melanjutin madrasahnya atau apapun Gus? Kalau saya pribadi tetap melanjutkan madrasah sedikit-sedikit ya, karena memang kita juga aktif di organisasi dan yang lainnya ya, bagi-bagi tugas. Ya alhamdulillah ini ada satu guru tambahan sehingga bisa membantu berjalannya madrasah ini. Jadi madrasah ini ada madrasahnya tapi yayasannya masih dalam pembentukan seperti itu. Dan harapannya kedepannya ya semakin baik. Untuk kalau saya pribadi itu kan memang sudah lama itu ngajarin anak-anak ngaji Iqra, ngaji alif ba ta seperti itu. Dan menurut saya untuk pendidikan anak itu karakter anak tadi dan fondasi anak tadi, sehingga nanti ketika dia dewasa itu menjadi lebih baik, itu ditentukan pas waktu dia masih kecil-kecil tadi. Itu sudah mulai ditanamkan tentang tata krama, ditanamkan tentang agama, sehingga ketika dia sudah dewasa dia tidak gampang tergoyahkan. Seperti itu sih kayaknya. Oke, mudah-mudahan nanti tetap bisa jalan ya Gus. Ya, mungkin apa event-event pengajian atau mungkin diskusi-diskusi santri. Nah, saya seneng sih kalau misalkan masih bertugas di sini ya bisa ikut nimbrung lah, ikut sarang nyengkuyung. Oke, matur suwun Gus, bincang-bincangnya Gus, buat kenang-kenangan Gus. Siap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.